Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dijaga oleh Allah, alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah, hidayah, taufik dan riayahnya yang membuat kita mau dan mampu memulai pagi ini dengan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mas kalian, tema yang ditampilkan ya adalah unggul dengan sabar dan sholat. Biasa mengikuti alur tafsir, jadi hari ini memang kita akan membahas surat Al-Baqarah 153 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan berbekal sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terus keunggulan karena memang ayat ini turun setelah bahasan kita tentang perintah Allah untuk unggul, fastabiqul khairat. Jadi umat Islam ini tidak bisa menolak fakta bahwa ada perbedaan, dan yang berbeda dengan kita itu kadang jadi tantangan, kadang jadi hambatan, kadang jadi gangguan, bahkan bisa jadi ancaman. Nah, solusinya tidak ada lain bahwa kita harus unggul, karena kalau kita nggak unggul, jangankan menghindari atau melawan ancaman, mengelola tantangan aja kita jadi nggak bisa. Jadi maka ketika kapan umat Islam leading, ya kalau secara faktual sudah unggul, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, baru mengendalikan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sudah hukum alam yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, bahwa yang mendrive yang leading adalah yang kompetitif. Jadi kalau kita nggak unggul, kita nggak memimpin. Kalau nggak memimpin, kita nggak bisa mendrive. Gitu. Jadi ini perintah Allah ini suatu keniscayaan aja. Jadi kalau kita punya visi khaira ummatin ukhrijat linnas yang mengendalikan peradaban, ya mutlak kita harus unggul. Nah, di sini keunggulan dan ketidakunggulan di tangan Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi mulia, hina, jatuh, bangun, menang, kalah, itu di tangan Allah. Makanya kita minta tolongnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah tidak kasih sesuatu yang instan, tetapi diberikan sebuah pedoman dan panduan, yaitu kalian harus mencapai, menjemput, mendapatkan pertolongan saya kalau kalian memenuhi modal dasar, yaitu sabar dan sholat. Dan ini diulangi 2 kali di surat Al-Baqarah ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 45 itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Cuman kalau yang di ayat 45 itu yang di underlayer, yang digarisbawahi oleh Allah tentang sholatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sedangkan ini yang digarisbawahi, yang dititik tekankan
adalah innallaha ma'as sabirin. Begitu kira-kira ya. Jadi tema ini memang bagi yang ingin unggul, ya persyaratannya adalah sabar dan sholat. Secara sederhana, cara berpikir memang sudah hasil riset atau minimal observasi, tapi sudah lahir sebuah literatur ya, bahwa untuk unggul itu butuh IQ, EQ, dan SQ. Jadi sabar itu EQ, emotional quotient ya, sedangkan sholat itu SQ, yaitu spiritual quotient. Jadi memang mau tidak mau sudah terbukti secara objektif, secara semantik ya, secara riset, bahwa orang-orang yang sukses itu pasti punya kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Jadi itu hal-hal yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi dalam menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman itu, mutlak bahwa kita harus memiliki modal. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Kita akan bahas yang pertama kali adalah sabar. Saya menjelajah beberapa definisi sabar, tapi yang paling simpel dan mudah dicerna itu adalah sabar itu adalah habsun nafsi ala muqtadal syar'i wal aqli. Jadi kemampuan mengendalikan diri ya untuk bersesuaian dengan syariat dan akal sehat. Tuh, jadi dua. Jadi kan komitmen itu butuh kemampuan mengendalikan diri. Nah, kita komitmennya itu kepada dua hal, kepada syariat dan akal sehat gitu. Jadi memang ada dua hal ya, tapi minimal secara umum bahwa sabar itu memang kemampuan mengendalikan diri. Jadi kemampuan untuk bertindak, bertindak secara rasional, realistis, bukan secara emosional dan tidak realistis gitu. Itu sabar. Makanya sabar itu universal, milik semua orang dalam pengertian komitmen dengan akal sehat. Jadi guyonnya itu gini. Jadi maling aja kalau nggak sabar ya gagal. Jadi penipu kalau nggak sabar ya gagal. Apalagi maling-maling profesional kelas dunia. Waduh, planning strateginya, action plan-nya itu detail banget ya. Jadi memang universal, kalau kita kalah sabar dengan orang non-muslim, ya kita kalah. Kita kalah. Karena sabar ini rahasia keberhasilan dalam semua hal. Dalam semua urusan, semua. Ya semua, nggak ada yang tereliminir bahwa wah ini mah nggak butuh sabar, nggak ada. Semua butuh sabar untuk berhasil, Ini mau sebut apa aja. Kalau mau unggul, sabar. Gitu. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita suka lupa. Jadi kenapa kita kalah sama orang Yahudi? Orang Yahudi itu sabar untuk belakangan ini. Gitu. Yahudi 14 juta statistik resmi. Sabar dia. Betapa enggak sabar. Dia tidak punya tanah air itu 13 abad. Dia punya bangsa tapi enggak punya nusa. Punya bangsa enggak punya nusa itu 13 abad. Dari sejak diusir dari Khaybar ya sampai 1948. Tapi 1948 itu terdekat itu dimulai dari deklarasi Balfour kan. Itu 1917 maaf. Jadi setelah Palestina dikuasai oleh Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris Balfour sepakat dengan Rothschild akan menjadikan Israel sebagai tanah air
Yahudi. 50 tahun setelah itu. Tapi hebatnya itu Theodor Herzl waktu itu 50 tahun dari tidak ditandatangani deklarasi ini, negara Israel berdiri. Tepat, cuma terlambat 3 bulan. Artinya adalah bahwa kesabaran Yahudi untuk hari ini sampai leading itu ya teruji. Dia punya action plan minimal itu 50 tahun. Saya kelilingan ya, diskusi dengan beberapa orang tokoh yang kompeten gitu. Umat Islam itu sampai hari ini gerakan-gerakan itu rata-rata nggak punya action plan. Marah sih jago, tapi marah yang terukur, terstruktur itu nggak bisa sampai hari ini. Jadi hopeless gitu. Karena apa? Di sono mampu bikin action plan 50 tahun, kita bikin action plan 5 bulan aja nggak sanggup. Action plan loh ya. Action plan itu terpenuhi dari what, why, how, who, when. Itu action plan. Kalau cuman what aja terus how aja ya belum disebut action plan. Harus ada when, who, itu harus ada. Nah, sampai sehari ini kita nggak punya. Jadi sebagai orang yang suka mudah gelisah gitu, karena orang yang suka berpikir besok bagaimana itu mudah gelisah. Tapi kalau orang yang berpikir alah bagaimana besok, nah, itu mah nggak bakal mudah gelisah. Saya mungkin termasuk walaupun nggak dari dulu saya besok bagaimana, itu hari ini memang betul-betul mumet sekali karena kalkulasi kita ya umat Islam tak terbiasa sabar dalam bentuk seperti itu. Maka kenapa Amerika itu menjadi bangsa yang unggul ya? Karena bibitnya unggul. Tangguh. Karena untuk sampai ke Amerika dari Eropa dengan kapal-kapal kuno itu jelas mereka orang tangguh. Jadi bibitnya memang bibit tangguh. Dia bisa tinggal sendirian di padang rumput yang begitu luas, mandiri. Nah, kita cengeng, mangan ramangan yang ngumpul gitu. Ada semacam itulah. Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, banyak contoh lah. Ya dunia ini kan revolusi aeroplane itu kan aerodinamik kan setelah ketemunya jet. Raw material jet itu penelitian 15 tahun. Hasil penelitian 15 tahun yang nyaris bangkrut itu perusahaan Airbus. Terus akhirnya iuran 3 negara kan, Prancis, Spanyol sama Inggris ya kalau nggak salah. Intinya adalah bahwa atau hal yang sepele kita nonton National Geographic Wild itu tentang kehidupan di kawasan Arktik atau Antartika atau Arktik lah minimal, nggak sampai Antartika. Kita ngeliat beruang, uber-uber nungguin salmon gitu ya. Terus pokoknya kehidupan beruang kutub. Itu hasil penelitian 20 tahun gitu dengan lab terapung di Antartika itu. Artinya adalah bahwa sabar. Ya, maling ketangkep ternyata dievaluasi ya kurang sabar aja. Kok kamu bisa ketangkep toh? Ya udah. Habis saya kurang sabar sih nunggu yang punya rumah tidur gitu. Jadi artinya bahwa sabar dalam konteks akal umat Islam juga harus unggul. Makanya sabar jangan dibatasi konteksnya. Jangan dibatasi as-sabru alal maksiat, anil maksiat ala ta'ah atau indal musibah, jangan. Tapi semua hal, mendidik anak kalau nggak sabar juga nggak bisa. Bersabar untuk tidak terburu-buru, sabar untuk berpikir tenang kayak gitu. Tapi yang jelas memang kemudian sabar itu rahasia sukses dalam semua urusan. Ya, untuk jadi Kenny G umpamanya, itu sabar banget tuh, 6 jam per hari dia. Ekstrim bahkan. 6 jam per hari main saxophone. Bayangin tuh, per hari bisa sampai 6 jam dia. Untuk saya pernah punya teman yang ikut turnamen karate nasional gitu. Itu ya selama 6 bulan itu
Ya sehari 2 jam. Ya, sabar. Sabar. Pokoknya sabar. Maka dari itu, di dalam hal sabar, di dalam terminologi sabar dalam Al-Quran, itu dinamis dalam narasinya, dalam frasa-frasanya itu dinamis sekali. Umpamanya fasbir sobron jamila. Sabarlah kamu, sabar yang cantik. Berarti ada sabar yang jelek dong. Mafhum mukhalafahnya. Sabar yang jelek apa dong? Ya, sabar kamuflase. Orang malas ngaku sabar. Orang pengecut juga suka ngaku sabar. Termasuk sabar yang tidak produktif, sabar yang membuat kita ketinggalan dalam banyak hal adalah sabar dalam pemiu bahasa Jawa, alon-alon waton kelakon, geremat-geremet waton selamat, geliak-geliak waton tumindak. Makanya itu nggak bagus sabar yang seperti itu. Nah, sabar yang baik ya, yang menurut Allah, sabar yang baik menurut Allah apa? Tidak mudah menyerah, selalu inovasi, selalu ketemu jalan keluar. Fama wahanu lima asamfu fi sabilillah wa madha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sabar yang terbaik adalah sabar yang produktif. Jadi sabar yang betul-betul kelihatan, enggak mudah patah, enggak mudah menyerah, enggak pernah kehilangan inovasi jalan keluar itu. Jadi enggak ada istilah wah maju kena mundur kena. Kalau orang sabar kan bisa nyamping gitu. Artinya sabar yang terbaik ya apa? Ya Rasulullah. Para sahabat generasi terbaik. Generasi paling sabar itu. As-sabirin was-sadiqin kan. Dan itu dibuktikan Rasulullah hanya butuh 9 tahun untuk merubah masyarakat Yathrib yang buta huruf dominan. Hanya 7 orang yang bisa baca waktu itu didapati orang Ansor. Menjadi bangsa atau menjadi entitas yang unggul mengendalikan peradaban dunia. Perangnya aja 85 kali. Berarti memang produktif, itu pun nggak ada yang terbengkalai gara-gara padat perang. Jadi ada fasbir sobron jamila. Ya, walaupun sabar itu tentunya mungkin kita harus butuh contoh yang sangat konkret gitu. Rasulullah dihadapkan kepada sebuah tantangan. Mungkin tantangan yang paling menegangkan adalah perang Ahzab. 38 bendera perang mengepung Madinah. Madinah lebih sedikit dari jumlah yang ngepung. Ya, tentara milisi bersenjata ngepung Madinah. Masyarakat sipil yang dominannya masih musyrik, Yahudi masih ada, munafik banyak gitu ya. Perempuan, anak-anak, kakek-kakek gitu. Terus kalau seandainya orang itu tidak sabar dalam pengertian inovatif, kekeh, tegar, tapi memaksimalkan ikhtiar akalnya, mungkin solusinya nggak kayak perang Ahzab sebagaimana kejadiannya. Ya bayangin aja, kemudian Rasulullah tidak ada cara lain kecuali bangun parit. Masalahnya celahnya itu panjangnya 5 km. Terus parit itu kan minimal nggak bisa dilompatin kuda. Kuda bisa lompat berapa meter gitu. Kan dihitung semua itu. Terus kalau ada yang kejebur, nggak mudah naik lagi. Berapa kedalamannya? Makanya rata-rata 5 atau 4,5 lebar dan dalamnya. Punya waktu berapa hari? 6 hari. Terus akhirnya Rasulullah bikin job description dibagi-bagi ya 10 orang sekian gitu. Ya dramatis. Musim September yang lagi dingin. Yang tidak ada makanan waktu itu, paceklik. Itulah sabar dalam aplikasi. Bukan sabar dalam bentuk imajinasi. Nah, ini sabar. Gitu bisa bayangin itu. Nah, jamaah rahimakumullah.
Makanya kita harus fasbir sobron jamila. Dan untuk konteks ini, kesabaran kita harus mengalahkan kesabaran musuh kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah. Musabaroh itu artinya berlomba sabar. Musabaroh yusabiru itu mengalahkan kesabaran orang lain. Warobitu, bahkan kita suruh mengantisipasi. Ribat itu dalam bahasa militer itu artinya menjaga kemungkinan-kemungkinan, antisipasi. Baru wattaqullaha la'alakum tuflihun. Jadi untuk sukses ternyata takwa ditaruh belakang malahan. Yang ditaruh depan adalah sabar. Karena banyak orang takwa tapi kalah. Ya, nggak kurang takwanya, tapi nggak kreatif, ya kalah. Apalagi orang saking takwanya ngaku bertakwa, ya mungkin ngaku gitu, terus pengikutnya cuma 2 di ujung gunung gitu. Ya, mau setakwa apapun nggak akan bisa menang. Ya umpamanya di Indonesia kan ada dua proklamasi negara Islam sama proklamasi negara sekuler kan gitu. Negara ya Indonesia lah gitu. NII itu juga ada proklamasi, tapi di hutan, di Malangbong. Sementara yang ini di Jakarta ya kalah lah yang ini. Istilah saja ini bukan berarti apa, tapi sejarah saja. Kenapa negara Islam Indonesia itu nggak bertahan? Ya salah satu faktornya deklarasinya di hutan namanya Malangbong di Tasik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu makanya fasbir sobron jamila. Sabarlah kalian dengan sabar yang baik. Sabar yang baik itu yang kreatif, yang ruh. Tapi sabar yang baik, orang kafir juga bisa. Mafia juga bisa, triad juga bisa. Makanya sabar buat kita itu adalah wali rabbika fasbir. Sabar justru karena pertimbangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mencintai orang sabar, kita pengen dicintai oleh Allah. Allah ridho dengan orang yang sabar, kita pengen dicintai Allah. Allah memberikan pahala yang tak terbatas buat orang sabar, kita sabar karena Allah. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan agama, dan nggak mungkin agama tegak kalau kita nggak sabar, dan kita juga akhirnya sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya memang ya wali rabbika fasbir. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah. Akhirnya kita sudah sabar atau belum? Kalau alam muqtadus syar'i itu tentunya kita bicara ini benar atau tidak. Ya. Syar'i atau tidak, halal atau tidak. Nah, tentunya kita harus sabar. Walaupun yang benar itu enggak enak. Sementara yang enak enggak benar secara syariat. Nah, kita harus sabar situ. Makanya yang namanya ibadah itu enggak pernah tidak kecuali memiliki satu konten ta'zimur rabbi ma'a mukhalafatil hawa. Semua ibadah itu mengagungkan Allah dengan melawan hawa nafsu. Jadi enggak ada ibadah yang matching dengan keinginan hawa nafsu, enggak ada. Enggak ada. Nah, kita atur tuh. Kita atur. Kita kendalikan. Jadi milih ngelanjutin tidur atau jamaah subuh kan gitu kan. Jadi tidak-tidaknya kayak gitu. Kalau zaman sekarang waduh tantangannya itu sudah multidimensional, 8 penjuru angin menguji kesabaran kita. Ya, kadang-kadang kesabaran itu solusinya harus jadi ashabul kahfi. Kadang-kadang kesabaran harus sampai pada tingkat mengambil risiko sebagai ashabul ukhdud yang berakhir dengan parit-parit api. Kadang-kadang gitu. Memang begitu. Nah, itu namanya habsun nafsi ala muqtadha syar'i. Apalagi Rasulullah sudah mengatakan hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bil maladzat. Bagaimana
kemasan surga itu nggak menarik dengan sesuatu yang nggak enak, bil magareh. Jadi bungkusnya nggak menarik, tapi isinya surga. Sementara neraka itu wa khuffatin naru bil maladzat. Sedang neraka itu kemasannya, casingnya itu enak semua, enak semuanya gitu. Jadi keseringan dalam hidup ini yang enak itu nggak benar, yang benar itu keseringan nggak enak. Jadi kalau kita sering berbicara enaknya ngapain ini, itu udah salah. Benarnya ngapain, baiknya ngapain, pasnya ngapain, baru enaknya ngapain. Urutannya begitu. Kan kalau anak-anak muda itu, enaknya ngapain ini? Gitu. Bingung, tapi pertanyaannya enaknya. Padahal kalau pertanyaan itu sering benarnya ngapain ini? Produktif gitu. Inilah sabar yang sesungguhnya. Jadi memulai hidup itu dengan benarnya ngapain. Kan pilihan-pilihan itu untuk berada di pilihan yang benar butuh kesabaran, butuh kekuatan yang kita sebut kemudian kecerdasan emosi, emotional quotient gitu, emotional quotient ya. Jadi memang begitu. Dari hari ke hari kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah itulah sabar dalam pengertian muqtados syar'i. Kalau muqtadul akli atau al-aklus salim, akal sehat itu selalu memberikan pilihan yang pas. Akal sehat. Selalu. Pokoknya gini, saya sendiri yang alami. Keluarga saya kan keluarga pedagang. Istri saya gitu ya, pedagang. Ya namanya pedagang kadang ketipu, kadang tuker, kadang macam-macam lah. Suatu kali satu karung bahan yang baru mau dikirim, bahan jadi dikirim, dicolong orang gitu. Ya. Istri pulang dengan beberapa pegawai. Pegawai nervous semua. Wah nanti Abi marah nih pasti nih gitu. Kata istri saya nggak mungkin, Abi nggak mungkin marah karena hal ini gitu. Terus rumah saya kan lantai 2, saya lagi duduk di tangga gitu. Saya udah nunggu mereka datang. Terus saya bilang begini, ya sudahlah, memang lagi bukan jadi rezeki kita, saya bilang, sabar aja, saya bilang. Kata istri, no benar kan? Kata no, emang kenapa kok no benar kan? Tadi di jalan ngomong gini-gini. Tapi sebetulnya saya bukan orang hebat, saya cuma orang rasional aja. Saya orang yang hanya pakai akal aja gitu loh. Saya bilang, kalau seandainya saya marah-marah, barang itu langsung datang, saya akan marah. Jadi kalau marah-marah, barang gak balik, istri ngambek, secantik apapun istri kita, kalau ngambek kan jelek ya. Malah double-double ruginya gitu. Makanya berpikir rasional aja, sabar itu. Apalagi kalau rasional itu visinya visi akhirat, wah tambah keren lagi, gitu. Logikanya aja, kan coba kita berpikir semeleh, gitu. Semeleh itu rasional, realistis, satu paket. Suka duka dalam kehidupan ini akhirnya biasa aja, karena semua orang mengalaminya kok. Senang, susah, suka, duka, jatuh, bangun, enak, nggak enak, tertawa, menangis, sedih, dan gembira. Itu nggak ada yang aneh, karena semua orang pasti mengalaminya. Tinggal bagaimana kita mengelola hati kita, kecerdasan otak kita, untuk setiap saat itu realistis. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sedih, sedih itu boleh. Ente nggak usah sedih kalau ente bisa sedih, biasa aja. Nabi Yakub itu sedih sampai buta. Yang penting jangan menyalahkan Allah. Yang penting jangan mengadu kecuali kepada Allah. Ketika Benyamin pun nggak bisa balik dengan rombongan anak-anaknya, terus Nabi Yakub mengatakan tentang Yusuf gitu ya. Dan mengatakan wabiyadot ainahu minal huzni. Jadi akhirnya sampai
mata beliau itu buta karena sedih. Sampai anak-anak itu ngomel, qalu tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradun aw takuna minal halikin. Kamu masih ingat Yusuf mulu sampai engkau jadi orang letih, lelah begitu, dan sudah menuju mati, kamu bisa-bisa mati beneran gitu. Tetapi Nabi Yakub, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku nggak akan pernah mengadukan keletihanku dan kesedihanku kecuali kepada Allah. Sedih. Jadi kalau sedih itu curhatnya sama Allah. Jangan mencurhatkan keputusan Allah kepada manusia. Itu nggak adil gitu. Lagian hal-hal yang sedih itu biasanya lebih sedikit daripada yang senang kalau kita objektif kok. Jadi begitu kena musibah satu ya seakan-akan seluruh hidupnya sengsara, padahal enggak. Nah, jamaah rahimakumullah. Rasulullah juga begitu. Rasulullah bahkan menyebut tahun ke-10 dari kenabian itu amul huzn, tahun kesedihan. Manusiawi, marah juga boleh, yang penting marah yang terukur, terkendali. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Artinya dia marah, tapi marah yang ditahan. Marah yang terkendali, marah yang terukur, marah yang kira-kira pelampiasannya itu rasional, realistis, termanage. Kalau itu marah-marah doang nggak termanage, ya yang ente marahin tambah sombong, ente tambah keblangsak. Kenapa? Karena kemarahan kita tidak terukur, tidak terstruktur, tidak teratur, sementara yang mendolimi kita terukur, teratur, kuat dia ya kalah, kita marah doang. Akhirnya kita sendiri capek, keseringan marah. Akhirnya marah jadi inflasi. Kan kullu syai'in idza rahusa ilal adab. Segala sesuatu kalau over pasti malah nilainya jatuh. Jadi teori inflasi itu bukan hanya dalam ekonomi. Ente keseringan marah, lama-lama kalau ente marah malah lucu. Iya. Orang nggak pernah demo, tiba-tiba demo ngefek. Tapi kalau keseringan demo lama-lama nggak. Itu terus terang. Karena demonya nggak ter-action plan. Reaksi biasa yang spontan, ya tidak terstruktur, tidak terukur. Banyak, pokoknya kita akan bicara hal-hal memang harus rasional, harus realistis. Harus rasional, realistis. Dan Rasulullah sendiri ya ketika anaknya meninggal, anak beliau yang terakhir laki namanya Ibrahim, meninggal, beliau nangis. Nangis, benar-benar nangis. Sampai para sahabat bingung, Rasul kok nangis gitu. Rasul kok nangis gitu. Ya udah. Akhirnya terpaksa Rasulullah jawab kan. Jawaban Rasulullah kan gini. Innaha rahmatun ja'alahu fi qalbi may yasha'u min ibadih. Ini ekspresi kasih sayang yang Allah titipkan kepada hambanya, yang Allah kehendaki. Sampai Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang enggak punya perasaan kasih sayang, yang enggak akan disayangin gitu. Terus Rasulullah mengatakan innal qulub la tahzan wa innal ainani la tadba'an wala naqulu illa man nurdi rahman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati sedih, mata berlinang, tapi mulut enggak boleh keluar kecuali kata-kata yang tetap diridhoi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri innallaha ma'as sabirin. Ini ayat ini turun memang kalkulasi waktu tinggal 1,5 bulan lagi perang Badar. Maka ayat berikutnya wala taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat itu nanti ada korelasinya. Jadi memang ujian dalam hidup ini memang hidup itu diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujiannya macam-macam akhirnya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu sabar ya. Jadi akhirnya sabar itu seperti apa? Fama wahanu lima asabahum fisabilillah wa madha'ufu wa mastakanu. Ya. Tidak melemah, tidak kendor, tidak patah, tidak
ngelokro, tetap semangat, tetap produktif apapun keadaannya. Sehingga stres itu nggak boleh. Sedih boleh, depresi nggak boleh. Beban moral boleh, beban mental jangan. Gitu. Nah, ini mengelola yang kayak gini ini memang menata hati ya, menata hati. Menata akal sehat, menata keyakinan supaya akhirnya sikap kita itu bukannya benar tapi juga baik dan tepat terukur gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu sabar ya, kurang lebih begitulah. Sabar dalam pengertian yang universal. Saya katakan sekali lagi, universal. Jadi jangan dibatas-batasi karena nanti kita akan hanya sabar tapi parsial atau sektoral. Sektor tertentu sabar, sektor lain nggak sabar, repot juga. Jadi keunggulan dalam bidang apapun, keunggulan pemain bola, keunggulan pemain UFC, keunggulan teknologi, keunggulan politik, keunggulan perang, keunggulan apapun, itu memang basisnya adalah yang unggul dan yang menang adalah yang sabar. Terus sholat. Sholat itu doa, bahasa Arab artinya doa. Jadi memang, tapi esensinya adalah ketemu Allah, ingat Allah. Jadi sebagai kekuatan kecerdasan spiritual, ya ketemu Allah itu segala-galanya. Semua konteks ketemu di dalam sholat. Konteks yang membuat kita terkendali, membuat kita terarah, yang membuat kita dapat hidayah, yang dapat kekuas, pokoknya semua konteks dalam sholat. Tergantung sholatnya itu kontennya memang menampung semua hal-hal yang dibutuhkan secara spiritual. Semua. Ente letih, sholat itu istirahat. Sampai Rasul juga mengatakan warih Nabi sholat ya Bilal. Gitu. Zikrullah tergantung ente mengingat Allah dalam konteks apa. Berdoa kepada Allah kamu dalam konteks apa. Semua kelar. Tapi yang pasti sholat itu reclining, refreshing. Sampai Rasulullah menganalogikan orang mandi 5 kali. Penyegaran 5 kali, pembersihan 5 kali. Supaya sabar kita, sabar yang karena Allah, sabar yang berpahala. Ya kalau kita bicara sabar, Napoleon Bonaparte itu sabar. Dia hijrah dari Prancis selatan ke utara 100 hari melewati Gunung Alpen di musim dingin. Sabar kan? Atau Marco Polo perintis perdagangan Silk Road. Jauh juga. Atau burung terbang hanya mencari nutrisi. Ya, nutrisi itu bergeser posisinya karena posisi matahari. Bisa terbang ribuan kilometer. Ya kan? Tapi bagaimana sabar yang sampai mengantarkan kita kepada ridho Allah, sampai mengantarkan kita kepada surganya, itulah butuh yang namanya sholat. Minimal bahasa konyolnya. Ketika kita sudah tidak mampu apa-apa lagi, ya yang kita lakukan adalah sholat. Sholat. Dalam keadaan kita betul-betul mentok dalam semua urusan, ya lempar ke atas, sholat. Jadi kalau kita bicara tentang sholat, itu jauh lebih luas samudra sholat yang membuat segala hal yang kita sudah mulai tidak sanggup, kita sudah mulai kepayahan, dan teori sabar berbasiskan logika sudah mentok semua. Andaikan, walaupun seharusnya nggak begitu, kita tetap punya jalan keluar, yaitu namanya sholat. Jadi sholat itu spiritual, sholat itu pengendalian nilai, sholat adalah esensinya adalah bicara tentang kebenaran. Kalau masalah sabar doang, ya di luar sana banyak orang yang sangat sabar. Itu jangan salah, perang salib itu akhirnya yang menang orang non-muslim. 8 abad. Berakhir siapa yang menang? Orang Eropa. Kenapa orang Eropa menang? Ya orang Eropa itu tukang berkelahi.
Orang Eropa itu nggak mudah menyerah, nggak mudah kalah, nggak mudah kapok, otaknya cerdas, dalam keadaan terhimpit, tertekan sekalipun, otaknya masih encer. Itulah Eropa. Ini kalau mau tahu tuh hadis riwayat Bukhari itu dari Muawiyah tentang keunggulan bangsa Romawi atau bangsa Rom atau Barat. Itu unggul. Unggulnya di mana? Di kesabaran. Di kesabaran. Jadi ahlamun nas indal fitnah. Orang yang tetap jenius walaupun dalam keadaan kusut fitnah. Jadi otaknya itu jauh lebih encer. Kalau kita kan ngambek dikit, otak nggak jalan. Ya kan? Sedih sedikit, otak nggak bekerja. Marah, otak langsung nggak dominan. Nah itu nggak ada di sana. 1 menit lagi syuruk. Nanti lain waktu aja kita lanjutkan barangkali bahasan ini. Tapi yang pasti menjadi unggul adalah keniscayaan atau tuntutan dan tuntunan dari Allah. Dan Allah memberikan pedoman dan panduan untuk unggul adalah pertama dengan sabar. Tapi sabar yang full color seperti yang tertera dalam Al-Quran. Jadi fasbir sabrun jamila dan juga wali rabbika fasbir gitu. Akhirnya memang kita tingkatkan kualitas kesabaran kita. Jadi yang ilmuwan sabar sebagai ilmuwan, yang researcher sabar sebagai researcher, yang pendidik sabar sebagai pendidik, ekonom sabar sebagai ekonom, kan gitu. Kalau enggak, ya sampai hari ini ekonom non-muslim, negarawan non-muslim, bisnismen non-muslim, enggak unggul kita. Sebelum ditutup, kali ada mau yang bertanya, silahkan. Iya. Pendidikan itu selalu 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, pengetahuan harus ada, dikasih nilai-nilai. Kalau perlu, kalau masih kecil ya hafalan-hafalan, didrill aja gitu. Itu kognitif, dia harus punya pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk sabar. Tapi kalau afektif itu tidak bisa hanya dengan teori, harus dipantau hidupnya. Kalau sikapnya nggak sabar, dikasih pencerahan, dikasih kendali, dikawal. Nah, yang terakhir adalah psikomotorik. Jadi sabar yang produktif itu ya dilatih secara aktivitas konkret. Jadi selalu gitu. Jadi jangan hanya sabar tidak mudah marah, tidak emosi, enggak, sabar tidak tergesa-gesa, sabar untuk tenang, sabar untuk telaten, sabar untuk teliti, sabar untuk tertib. Itu banyak sekali definisi sabar. Jadi nanti sabar itu harus disampaikan dengan 3 pendekatan pendidikan, kognitif, afektif, sama psikomotorik. Apalagi kalau life skill itu betul-betul harus dilatih. Sabar untuk antri, sabar untuk memahami hak orang lain, sabar untuk adil. Kira-kira gitu Mas ya. Jadi harus 3 pendekatan. Ya sebetulnya sih itu cuman angel aja yang berbeda. Artinya orang nggak mungkin tekun kalau nggak sabar. Kalau dalam terminologi Quran nggak ada, tapi adanya ihsan. Atau kalau dalam hadis ada itqon namanya. Tapi apakah itu tekun dalam bahasa? Itqon itu detail artinya. Tapi saya sekali lagi mengatakan sabar itu simpul dari kecerdasan emosi. Orang nggak mungkin tekun kalau nggak sabar gitu loh. Artinya bahwa epicentrum kecerdasan emosi itu di sabar. Karena tadi saya katakan sabar itu penguasaan diri, pengendalian diri untuk tetap sesuai dengan syariat dan akal sehat. Salah satunya tekun, efeknya. Efek dari sabar adalah tekun, efek dari sabar adalah berani, disiplin, kayak gitu, efek. Jadi memang kenapa yang paling sering disebut sabar ketimbang yang lain? Ya karena memang sabar itu epicentrum pusat kekuatan, kecerdasan, emosi. Jadi kalau orang nggak sabar ya pasti emosi nggak terkendali. Emosi sedih, emosi marah, emosi kebelet dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sabar batasnya itu kalimat untuk melegitimasi orang marah aja.
Tapi sebetulnya sabar itu sebetulnya nggak usah didiskusikan ada atau tidak ada batasnya. Karena ketika ente perang pun, itu juga perilaku ekspresi dari kesabaran. Ketika ente nonjok orang pun juga itu ekspresi dari kesabaran. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu ente lakukan dengan benar secara syariat dan akal sehat, itu masih dalam konteks sabar. Bahkan perang itu harus dilakukan dengan sabar. Mulai sabar kena risiko, sabar menghadapi tantangan, sabar kan gitu. Jadi pertanyaan ini timbul justru karena mempersempit sabar itu tidak marah. Gitu ya. Pertanyaan ini timbul ketika definisi sabar itu cuma dalam pengertian tidak marah. Padahal tidak sedih, tidak takut itu sabar juga. Tidak menyerah itu sabar juga gitu loh. Jadi dengan demikian pertanyaan itu justru timbul gara-gara sabar itu dibatasi hanya tidak marah. Padahal tidak marah itu hanya salah satu bentuk kemarahan personal. Karena Rasulullah sabar untuk tidak marah kalau masalah pribadi. Tapi kalau masalah syariat nggak ada yang bisa menghentikan Rasulullah untuk marah. Artinya kembali kepada pokok definisinya, kemampuan mengendalikan diri untuk sesuai dengan syariat dan akal sehat. Nah, kalau syariat dan akal sehat kita sudah membenarkan untuk marah, ya marah. Kan para sahabat marah sekali, ngajak berantem Rasulullah. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Nggak rasional, nggak realistis gitu. Nggak rasional. Kenapa? Nggak ada gunanya gitu. Lu marah-marah ngapain? Berkelahi untuk apa? Perang untuk apa gitu loh. Kalau jangankan menang, kalah pun jangankan kalah, menang aja belum tentu kita bisa mengelola kan gitu. Ya akhirnya ditunda baru tahun kedua dari hijrah baru diizinkan. Padahal marahnya dari awal, dari sejak tahun tahun ke-6 kenabian dari Umar masuk Islam sudah ngajakin berkelahi. Nah, terus batasnya apa? Ya nggak ada. Kita nggak usah diskusi sabar itu ada batasnya atau tidak karena nggak ada gunanya didiskusikan karena ketika kita berkelahi pun itu dalam konteks sabar dalam pengertian yang berbeda. Sabar dalam konteks menahan resiko gitu. Marah, musuh perang nggak pakai marah, yang penting marah karena Allah. Rasulullah itu kalau melihat kemungkaran wajahnya marah, gitu. Tetapi marahnya Rasulullah diaplikasikan dalam bentuk penegakan hukum di Madinah. Ketika di Mekah Rasulullah menghindar. Nah, jadi saya sekali lagi mengatakan definisi yang paling tepat tentang sabar adalah komitmen mengendalikan diri untuk tidak bersesuaian dengan syariat dan akal sehat. Yang menentukan kapan, bagaimana, siapa itu akal sehat. Nggak ada di syariat di situ. Yang ada di akal, dikalkulasi kecerdasan kita. Masalah kapan, when, how, why. Tapi kalau masalah what, bayangkan di syariat. Benarnya gimana? Tapi pasnya bagaimana? Analisa SWOT. Banyak Amrozi marah, bikin bom. Mungkin marahnya secara ayat ada, hadisnya ada. Bahwa perang itu ada. Tetapi memilih momentumnya yang koordinatnya melenceng. Salah gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan ada diskusi apa sabar itu ada batasnya atau tidak, nggak ada diskusi. Karena memang selesai dari sabar A masuk ke sabar B. Ya kan? Sabar A tidak marah, sabar B marah tapi realistis gitu. Jadi perang kan sabar juga. Justru paling butuh kesabaran waktu perang. Wallahu a'lam bishawab. Man arada dunya falahu wa man aradal akhirah falahu. Jadi orang inginkan dunia dapat dunia, ingin akhirat dapat akhirat. Tentunya nggak apa-apa inti sabar untuk dunia nggak apa-apa. Sabar untuk ngadepin klien yang rewel. Ya. Sabar sama atasan yang bawel. Ya kan? Sabar sama bawahan yang susah. Itu jelas pragmatis, tapi tetap baik. Tetap baik. Ya, tapi apakah ini nanti dapat pahala atau tidak? Ya kalau dia karena Allah amrih tapi lillahi ta'ala kan kita kan kerja kan cari duit. Masa saya kerja mah ibadah nggak nyari duit. Jangan hidup di dunia orang kayak gitu. Gitu.
Memang kita kerja nyari duit. Ini diomelin atasan, sabar. Ya memang pasti sabar pragmatis, nggak mungkin enggak. Tapi memang begitu kan. Ya seperti Rasulullah sabar dengan orang munafik yang bahlul banget. Di depannya Rasulullah harus baik-baik, di belakang Rasulullah ngomel. Itu selama tidak melanggar syariat, sampean enggak, insya Allah sabarnya berpahala. Ya, tapi kalau enggak sabar sampai mengabaikan syariat, ya enggak berpahala, dosa, gitu loh. Tapi kalau ente enggak sabar melanggar logika, melanggar rasio, enggak logik, ya mungkin enggak dosa, tapi celaka. Karena hal-hal yang melanggar akal sehat itu banyak kan tidak dosa, tapi bisa-bisa kita celaka. Pokoknya ente bangun masjid ini nggak pakai penangkal petir, dosa nggak? Ya nggak dosa. Tetapi ente akan celaka. Dan ini harus umat Islam yang cerdas, nggak boleh kayak gitu. Ah masjid ini mosok petir nggak bisa bedain masjid sama diskotik, nggak boleh begitu. Jadi ada porsi yang sifatnya logika, ada empiris, ada yang syariat. Jadi yang penting kita tidak melanggar hal-hal itu, pengendalian diri. Wah, ente 200 orang pengen mendirikan negara Islam Indonesia, kan ngawur itu. Yang dulu di Lampung itu. 200 orang senjata panah beracun, mimpinya mendirikan negara Islam Indonesia, sama Koramil aja habis. Artinya adalah bahwa itu idealisme yang tidak realistis. Jadi ente gak usah gelisah banget. Karena kalau ente gelisah sampai tingkat itu jadi sufi murung nanti. Karena di dalam diri kita itu pasti adalah keinginan untuk bertahan hidup itu kan butuh materi. Nah ente ngadepin klien gitu. Aduh klien yang segini lewel, banget sabar. Ya nggak masalah. Apakah itu ibadah? Insya Allah kalau nyari duitnya benar dan dalam rangka biar kita bisa menegakkan agama Allah kan jadi benar juga. Jadi ada haram lidati, haram li ghairihi, ada halal lidati, halal li ghairihi. Ada ibadah lidati, ada ibadah li ghairihi. Ada yang haram, memang zatnya haram, ada haram karena memang prosesnya haram. Ibadah sebagai kebaikan, zatnya memang ibadah. Tapi sesuatu yang membuat kita mampu beribadah, menjadi pahala juga. Kan gitu. Jadi nggak usah terlalu gelisah kayak gitu tuh. Karena kalau orang bisnis nyari duit, maksud bisnis nyari pahala, nggak ada. Kecuali emang niatnya baik gitu. Jangan perfeksionis untuk masalah-masalah yang humanis, universal kayak gini. Wallahu a'lam bishawab. Tutup. Alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan kalau ada yang berkenan semoga ini diberi pahala oleh Allah, dan kalau ada yang salah mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.